Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Adina Septi Ganiswari dengan nomor induk mahasiswa 2509109115529, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 tahun 2025, program studi GKMI di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran matematika, materi pengolahan data, kelas 5 di MI Al-Hikmah Surabaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Reza, dipimpin temannya berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Ya, supaya kita lebih cinta terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak berdiri lagi. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu biar semangat belajarnya semakin bertambah. Tepuk semangat. Ya, sekarang kalian keluarkan buku matematikanya dahulu. Setelah minggu lalu kita belajar bangun ruang, sekarang kita belajar pengolahan data. Pernahkah kalian menghitung jumlah teman-temanmu yang laki-laki yang ada di kelas? Pernahkah kamu menghitung jumlah anak perempuan yang ada di dalam kelas? Pernahkah kamu menanyakan apa makanan favorit dari teman-temanmu? Dari kegiatan itu berarti kita telah melakukan kegiatan yang telah kita lakukan adalah kita mengumpulkan data dari makanan favorit teman-teman, dari jumlah siswa laki-laki yang ada di kelas, dari jumlah anak perempuan yang ada di dalam kelas. Ya. Nah, supaya data yang tadi kita buat, adakah yang tahu apakah pengertian dari data itu? Ya, Reza? Sebuah informasi. Ya, data sebuah informasi. Ada lagi yang menurut kalian apa sih data itu? Jasmine? Sekumpulan fakta. Ada lagi? Ya, jawaban teman-teman kalian tepat. Data itu sekumpulan informasi. Ada juga yang sekumpulan fakta. Dari data tersebut, bagaimana cara kita agar data-data tersebut mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami? Kita perlu buat apa ya? Kita perlu membuat tabel atau bisa juga diagram. Hari ini kita akan belajar pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita mengumpulkan data berdasarkan kejadian nyata di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengklasifikasikan data dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketiga, membuat diagram batang berdasarkan data dari tabel. Itu tujuan pembelajaran kita. Agar tujuan pembelajaran kita ini lebih berhasil, kalian diharapkan lebih berpikir kritis, lebih kreatif, bekerja sama bersama teman-teman. Ya, apa sih data itu? Tadi sudah dijawab Reza sama Jasmine. Data itu adalah sekumpulan informasi. Ada yang menjawab data itu fakta. Ya, ternyata data adalah kumpulan fakta, informasi, atau sebuah keterangan. Itu pengertiannya data. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa saja data? Kamu dapat mengumpulkan apa? Makanan favorit, terus hobi, ukuran sepatu, cita-cita. Ya, contohnya umur siswa, tinggi badan, makanan favorit,
hobi, dan lain sebagainya. Data dapat diperoleh melalui berbagai cara. Ada yang tahu bagaimana cara mengumpulkan data? Wawancara. Ada lagi? Observasi. Ada lagi bagaimana caranya? Studi dokumen atau studi penelitian. Ada 3 cara ya, kita lihat. Yang pertama melalui observasi atau melakukan penelitian. Kita melakukan penelitian agar bisa mengetahui atau mendapatkan sebuah data. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Kegiatan tanya jawab ini kamu memerlukan narasumber untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, kalian melakukan pengisian angket atau kuesioner. Seperti tugas kalian sebelumnya, kalian mendapatkan PR untuk mengisi Google Form, yaitu mengisi angket. Budina kasih PR, kamu disuruh mengisi angket melalui Google Form. Lalu data dapat disajikan melalui, ada yang tahu kalian dapat menyajikan data itu melalui apa saja ya? Melalui tabel, lalu diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran, histogram. Jadi ada berapa cara? 5 cara. Yang pertama ada tabel. Ya, dengan bentuk tabel. Yang kedua ada diagram batang. Yang ketiga ada diagram garis. Yang keempat diagram lingkaran. Yang kelima ada piktogram. Piktogram ini sama dengan diagram gambar. Hari ini kita hanya belajar tabel dan diagram batang. Untuk diagram lainnya kita melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Apa sih tabel itu? Ada yang tahu apa tabel itu? Ya, Olive? Ya, sekumpulan fakta yang sejenis. Ada yang lain yang tahu tabel itu? Ya, tabel itu sekumpulan data yang sejenis. Jadi, kita mengumpulkan data lalu dikelompokkan atau diklasifikasikan menurut jenisnya dalam satu baris atau satu kolom. Sehingga setiap kelompok mempunyai frekuensi atau jumlah. Jadi setiap jenis data akan mempunyai jumlah. Data dalam bentuk tabel, contohnya, misalkan Budina mempunyai data mata pelajaran kesukaan siswa kelas 6. Setelah Budina data, ternyata memiliki hasilnya ada seperti yang ada di slide presentasi ini. Ada yang suka matematika, ada yang suka IPAS, ada yang suka bahasa Indonesia, Pancasila, seni budaya. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengubah atau menyajikannya melalui tabel? Kalian buat tabelnya ya, dengan kolom, nama mata pelajarannya, turus, dan banyak siswa. Turus itu terdiri dari garis-garis sesuai dengan jumlahnya. Data yang didapat, matematika ada berapa? 5. Jadi turusnya ada 5. Yang kedua ada IPAS. IPAS sukanya ada berapa siswa? 4. Pancasila ada 2. Seni budaya, bahasa Indonesia ada 3. Nah, dari data ini kan kalian lebih bisa melihat mana ya yang paling favorit, pelajaran apa yang paling disukai? Matematika. Jadi tabel ini untuk mempermudah kalian mengetahui data yang paling banyak hingga data yang paling sedikit.
Setelah kita mengubahnya ke dalam tabel, kita dapat mengubahnya ke diagram batang. Apa hayo diagram batang itu? Ada yang tahu? Ya, Jihan? Diagram yang memiliki bentuk batang yang vertikal maupun horizontal yang lebarnya sama. Iya. Jadi diagram batang itu sekumpulan batang. Ya, jadi membuat batang dengan banyak siswanya bisa melalui banyak siswanya. Jadi batang-batangnya terdiri dari jenis-jenisnya. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi atau persegi panjang. Diagram batang itu ada 2 jenisnya. Ada yang tahu apa saja jenis diagram batang? Vertikal dan Diagram vertikal dan diagram horizontal. Jadi diagram batang itu ada 2, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah, kita sajikan data tabel tadi menjadi bentuk diagram batang. Di garis yang bawah, kalian isi nama mata pelajarannya, ada matematika, IPAS, Pancasila, Seni Budaya, dan Bahasa Indonesia. Di garis yang berdiri, kalian tulis banyak siswanya. Dari angka 0 sampai banyaknya siswanya. Ya, di sini ada 5 siswa yang paling banyak. Jadi matematika ada 5 siswa yang banyak. IPAS ada 4 siswa. Pancasila ada 2, seni budaya ada 1, bahasa Indonesia ada 3. Ya. Ada yang bertanya? Ya, Prinasa. Mengapa data perlu kita sajikan ke dalam diagram batang atau tabel? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Jasmine. Agar data bisa dibaca dan dipahami. Ada yang lain, ada yang tahu? Jihan? agar lebih terstruktur dan rapi. Ya, agar lebih terstruktur dan rapi. Jadi kenapa kalian harus menyajikan datanya dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram? Ya, agar datanya itu mudah dimengerti, agar rapi, terstruktur, dan supaya menarik. Jadi kalian kalau melihat sekumpulan data yang banyak, itu tidak bingung. Jadi gampang untuk mengertinya. Ada yang bertanya lagi? Ya, Nafisa. Terus di dalam tabel ada yang bisa bantu jawab? Ya, para. Turus adalah garis-garis tegak yang digunakan untuk mengelompokkan data setiap 5 data diberi garis merah. Iya, turus itu garis-garis tegak. Jadi kamu buat garis-garis tegak. Setiap angka 5 bukan garis tegak, tapi garis miring. Setiap 5 angka, setelah 5, 1, 2, 3, 4, 5, baru garisnya miring. Setelah 5, 6, kembali lurus lagi. Nah, setiap kelipatan 5, baru nanti miring, diberi garis miring. Supaya kalian lebih memahaminya, kalian simak video berikut. Anak-anak, sekarang mari kita belajar cara menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kalian perhatikan gambar buah-buahan berikut. Kelompokkan buah-buahan tersebut menurut jenisnya, lalu sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Buatlah tabel dengan kolom nama buah, turus, dan banyak buah. Dalam kolom nama buah, kalian tulis nama-nama buah yang ada dalam gambar. Ada pisang, apel, pir, anggur, jeruk, mangga. Kita hitung banyak buah pisang terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak buah pisang ada 7. Dalam kolom pisang, kita tulis berupa garis-garis pendek sebanyak 7. Setiap angka 5 diberi garis miring. Banyak buah tulis angka 7. Kita hitung banyak buah apel.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak buah apel ada 10. Dalam kolom apel, kita tulis lurus berupa garis-garis pendek sebanyak 10. Setiap angka 5 diberi garis biru. Banyak buah tulis angka 10. Kita hitung banyak buah tir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam kolom mangga, kita tulis lurus berupa garis-garis pendek sebanyak 6. Setiap angka 5 diberi garis miring. Banyak buah tulis angka 6. Sekarang kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Buat garis sumbu tengah, garis sumbu salib. Garis horizontal tulis nama buah-buahan. Garis vertikal tulis angka 0 sampai 15. Lalu gambar batang sesuai banyak buah yang telah kita hitung tadi. Ya, paham cara menyajikan tabel dan diagram batang? Ada yang kurang paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Sekarang kan kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang kita bekerja dalam kelompok. Ya, Bu Dina akan membagikan sebuah lembar kerja. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Ya, kalau sudah, beberapa hari yang lalu Bu Dina meminta kalian mengisi Google Form berupa angket atau kuesioner yang kalian isi di rumah. Ya, tugas kalian hari ini Bu Dina akan membagi bagian-bagian apa yang akan kalian kerjakan. Nanti perwakilan kelompok maju salah satu maju untuk memutar roda kalian mendapatkan apa, ya. Kelompok pertama dulu perwakilannya buat memutar roda kalian dapat apa? Ya, kelompok 1 mendapatkan makanan favorit, ya. Lanjut kelompok 2 perwakilannya kelompok 2 hobi. Kelompok 3 Kelompok 3 mendapatkan media sosial yang sering digunakan anak kelas 5. Terakhir kelompok 4. Kelompok 4 mendapatkan pelajaran favorit, ya. Jadi tugasnya sesuai
sesuaikan dengan apa yang didapatkan tadi di kolom nama. Ya, di situ kan ada yang nomor 1 ya. Kalian kerjakan, tulis dulu kolom namanya. Lalu kalian mendapat apa? Mata pelajaran favorit atau olahraga yang paling sering kamu lakukan, jenis makanan favorit, media sosial, hobi atau cita-cita. Ya, urutkan sesuai namanya. Sekarang kalian tugasnya menulis datanya terlebih dahulu, kamu mendapatkan apa. Kalian harus bekerja sama bersama teman-teman. Pelajaran sih. Iya, kamu dapat apa? Dapat apa tadi? Olahraga favorit. Ya sudah, di sini olahraga favorit. Urus. Banyak siswa. Dikelompokkan dulu ada berapa olahraga yang disukai. Bukan, nanti dikelompokkan. Dikelompokkan, ada matematika 5 siswa, IPA 4 siswa, dihitung. Ada berapa jenisnya, dilihat. Kalau yang sama ya tulis 1 kali saja. Ya. Boleh Bu, apa? Ya, setelah kalian menyelesaikan kerja kelompok hari ini, sebelum melakukan presentasi, kita berolahraga terlebih dahulu. Berdiri dulu semuanya. Kita bergerak dulu. Ya, lebih cepat. Ya. Ya, kita mulai presentasinya. Jadi di sini saya dan kelompok saya telah mengumpulkan olahraga favorit kelas 5. Setelah mengumpulkannya, saya membuat tabel yang diagram batang dengan isi tabel sebagai berikut.
Jadi, ada 10 siswa yang menyukai lari atau jogging, dan 9 siswa yang menyukai sepak bola, dan yang menyukai bulu tangkis, dan 6 siswa yang menyukai renang, ada 1 siswa. Di sini saya akan menunjukkan diagram batanya. Jadi kesimpulan yang didapat dari olahraga favorit kelas 5 adalah olahraga yang paling disukai oleh kelas 5 adalah lari atau jogging dengan jumlah siswanya 10 orang, dan nomor 2 adalah sepak bola, dan peringkat 3 adalah bulu tangkis, dan yang terakhir adalah renang dengan jumlah siswa 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham dengan penjelasannya? Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengumpulkan data tentang media sosial dari teman-teman kelas 5. Presentasi kami berisi tentang media sosial. Media sosial yaitu suatu aplikasi yang sering digunakan dan disukai oleh seseorang. Media sosial berupa WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Berikut ini data media sosial. Ternyata media sosial yang paling sedikit yaitu Instagram, yang paling banyak ternyata TikTok. Kemudian penjelasan dari kami tentang media sosial kali ini. Semoga hal yang disampaikan dapat menjelaskan wawasan kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya, kalian telah berani mempresentasikan ke depan. Ya, untuk merefleksi hari ini, kalian hari ini telah belajar cara apa pelajaran hari ini? Kalian mengumpulkan data. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk tabel. Kalian dapat menyajikan dalam bentuk diagram data. Ya. Apakah kalian senang bekerja bersama kelompok kalian? Senang. Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya? Untuk merayakan kalian sudah paham, kita tepuk sukses dulu. Ya, tepuk sukses. Kita itu ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cita, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Ya, kesimpulannya hari ini kalian telah belajar banyak tentang pengolahan data. Tadi ada 3 cara mengolah data. Apa saja cara mengolah data? Yang pertama, observasi, wawancara, melalui angket. Ada berapa cara menyajikan data? 5. Yang pertama, ya. Nah, untuk melatih kepemahaman kalian
mengerjakan evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Kerjakan di buku tugas kalian. Lima menit untuk mengerjakan. Ya, kalian sudah mengerjakan tes hari ini. Ya, sudah Ibu koreksi. Sekarang kalian masukkan buku-buku kalian. Pelajaran telah selesai, kita pulang. Masukkan bukunya. Ya, dengan sama-sama mengucap alhamdulillah kita akhiri pelajaran hari ini. Alhamdulillah. Ya, persiapan berdoa Reza. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasulullah ya Habibullah. Berdiri. Bersiap. Siap. Berat. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali.